Selamat pagi. Izin perkenalkan, nama saya Kinata Kianurisang. Di sini kelompok saya akan melakukan presentasi tugas besar satu mata kuliah keamanan cyber. Anggota kami terdiri dari Kinata Kianurisang, saya, Rafid Al-Afib Kumaini, Muhammad Rafi Atalah, dan Fazafari Riyadi. Oke, jadi celah yang pertama yaitu CWE 306 Missing Authentication for Critical Function. Itu artinya aplikasi ini tidak memiliki fitur autentikasi dan otorisasi. Siapa yang mengetahui URL dapat melakukan proses CRUD. Nah, bagian yang rentan tuh hanya ada di file app.py. Dapat terlihat pada function add student, edit student, dan delete student tidak diperlukan autentikasi sama sekali. Ini akan membuat penyerang mudah sekali untuk melakukan proses CRUD tanpa melakukan autentikasi. Nah, untuk function edit student, untuk mengeksploitasinya itu hanya menggunakan URL ini, http garis miring edit, habis itu garis miring isi dengan ID siswanya. Dengan menggunakan URL tersebut, penyerang dapat langsung masuk ke halaman dan edit dan mengedit data mahasiswa karena tidak ada autentikasi. Lalu selanjutnya ada function add student. Untuk mengeksploitasi fungsi add ini, kita hanya perlu menggunakan program Postman. Lalu dengan melakukan request post terhadap link HTTP garis miring add, penyerang dapat menambahkan data asing ke dalam database. Selanjutnya ada function delete student, yaitu untuk mengeksploitasi fungsi delete ini, kita hanya perlu menggunakan URL HTTP garis miring delete garis miring isi dengan ID siswanya. Dengan menggunakan URL tersebut, penyerang dapat menghapus data mahasiswa karena tidak ada autentikasi. Nah, ini berikut adalah bukti keberhasilan serangan. Untuk yang pertama untuk function add student. Bisa dilihat sebelum serangan, database terdiri dari Kenata dan Nata. Lalu pada proses serangan saya menggunakan program Postman. Saya lakukan request post. Lalu untuk data asingnya saya masukkan nama Bjorka, age 67 dan grade 61. Lalu setelah serangan dapat terlihat bahwa data asing Bjorka berhasil dimasukkan ke database. Nah, selanjutnya ada function edit student. Jadi yang pertama sebelum serangan database-nya terlihat seperti ini. Habis itu langkah kedua adalah saya menggunakan URL yang tadi itu dengan eh, saya ingin mengedit siswa Nata. Lalu makanya itu saya menggunakan garis miring edit garis miring ID 2. Habis itu langsung saya pencet enter, saya akan masuk ke halaman edit dan setelah itu saya bisa langsung edit data si Nata ini. Lalu pada nomor 4 ini dapat terlihat berikut adalah kondisi sistem setelah serangannya. Eh, siswa siswa dengan nama Nata telah diedit Bjorka. Lalu selanjutnya ada bukti keberhasilan serangan untuk function delete student. Nah, untuk jadi misalnya saya ingin menghapus si Kenata, saya tinggal menggunakan URL tadi itu, habis itu saya masukin ID Kenata yaitu satu, saya pencet enter aja, saya gunakan URL, saya masukkan URL-nya ke browser saya pencet enter, lalu dapat terlihat bahwa data Kenata berhasil terhapus. Nah, untuk peningkatan keamanan program, aplikasi awal itu tidak memiliki login sama sekali sehingga semua fitur CRUD dapat diakses publik. Untuk mengatasi hal ini, saya menambahkan yang pertama sistem login sederhana berbasis session, lalu dekorator require login untuk membatasi akses pada endpoint kritis seperti add, edit, dan delete. Setiap endpoint yang sebelumnya bebas diakses kini hanya dapat dijalankan oleh pengguna yang telah terautentikasi. Nah, kenapa saya menggunakan metode ini? CWE 306 secara spesifik membahas kurangnya autentikasi pada fungsi kritis. Karena akar masalahnya adalah semua orang bisa CRUD tanpa login, maka solusi paling tepat adalah menambahkan autentikasi dan mewajibkan login sebelum mengakses endpoint kritis. Nah, berikut adalah cuplikan program yang telah diperkuat. File yang hanya saya edit adalah file app.py saja. Dapat dilihat ini saya
menambahkan function require login, habis itu function login dan function logout. Lalu dapat dilihat pada baris 50, 74 dan 83 saya menambahkan add require login pada setiap endpoint. Nah, berikut adalah pengujian keamanannya. Kondisi yang pertama ini adalah kondisi sistem sebelum serangan. Database saya terdiri dari eh, dua siswa, Kenata dan Nata. Lalu saya mencoba untuk melakukan proses serangan function add lagi seperti sebelumnya menggunakan Postman. Lalu saya coba dan setelah saya klik send, saya dapat jawaban unauthorized 401 unauthorized. Itu artinya berarti pengamanan penambahan kode untuk pengamanan yang saya tambahkan berhasil. Habis itu selanjutnya saya mencoba untuk melakukan serangan function delete. Saya menggunakan URL yang sama. Saya ingin delete siswa dengan ID 1. Habis itu saya dapat halaman yang bertulis unauthorized. Sama halnya dengan proses serangan function edit, saya menggunakan URL yang sama. Saya ingin edit siswa dengan ID 1, lalu saat saya pencet enter, saya dapat unauthorized. Dan berikut ini adalah kondisi sistem setelah semua serangan. Dapat dilihat bahwa kondisinya sama saja. Itu artinya serangan yang saya lakukan semuanya gagal setelah saya menambahkan pengamanan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Oke, baik. Jadi cewek yang kedua yang ditentukan itu cewek 79. Improper neutralization of input during web page generation. Nah, input dari pengguna itu kan ditampilkan kembali dari halaman indeks HTML tanpa proses sanitasi. Jadi, hal ini memungkinkan penyerang menyisipkan kode JavaScript berbahaya ke halaman web yang kemudian dieksekusi oleh browser pengguna. Script tersebut juga akan dieksekusi di browser pengguna lain yang membuka halaman tersebut. Next. Nah, ini adalah bagian-bagian yang rentan. Jadi yang pertama, mengambil input form dan menyusun query insert. Jadi kode ini ngambil nilai nama, age, dan grade langsung dari form pengguna. Nilai ini dipakai untuk menyusun perintah insert ke database. Nah, kenapa rentan? Jadi query yang dibentuk ini dengan penggabungan string, jika dimasukkan payload seperti script atau karakter SQL khusus, data berbahaya ikut tersimpan. Jadi ini buka celah SQL injection dan menjadi sumber XSS tersimpan. Nah, yang kedua ini jalankan query SQL mentah dengan kursor execute. Jadi kode mengeksekusi query SQL mentah ke database dan langsung nyimpan. Nah, terus yang terjadi apa? Tidak ada eh, tidak ada validasi atau parameter binding database menerima input mentah langsung dari pengguna. Jadi resiko SQL injection ini bisa dimodifikasi lewat input. Terus yang ketiga, ngambil data dari database dan nampilin ke template. Kode yang dijalankan tuh select semua data student lalu mengirim langsung ke indeks HTML untuk ditampilkan. Jadi jika ada data di database sudah berisi script berbahaya dan template menampilkan data tanpa escaping atau pakai filter seperti save, browser akan mengeksekusi script tersebut. Nah, ini nyebabin stored XSS. Next. Nah, serangan ini jenis serangannya, short cross-site scripting, langkah serangannya, dan alasan serangan berhasil. Next. Jadi sebelum serangan datanya seperti ini. Ketika saya coba normal, cuma ada data API penguasa lautan, ya, umur sama grade. Next. Boleh di next. Oh, ini proses dilakukan serangan. Proses dilakukan serangan di sini saya masukin injeksi sederhana ya, kayak script alert 1 buat ngetes. Next.
Nah, jadi serangannya itu berhasil dan setiap halamannya ini di refresh, dia bakal munculin alert satu dan nggak habis-habis gitu, nggak selesai. Dan ini juga berlaku ke semua orang yang buka eh ini gitu servernya. Next. Nah, jadi saya ningkatin kemenangan program. Yang pertama saya nerapin sanitasi output, terus menghentikan SQL berbasis string, terus pakai parameterized query. Nah, terus biarin Jinja 2 ngelakuin auto escaping, terus hapus filter save pada template index HTML atau agar auto escaping Jinja 2 aktif kembali. Setelahnya itu validasi input dasar di server. Terus ada alasannya juga. Next. Nah, ini program-program yang udah diperkuat. Yang pertama itu penghapusan penggunaan SQLite 3 dan query mentah di baris 4. Terus yang kedua, perbaikan proses penambahan data student di baris 41 sampai 54. Itu yang dihapus, lalu ada kode barunya di baris 32 sampai 39. Terus perbaikan query delete dengan parameter binding baris 60. Terus perbaikan query update dengan parameter binding juga. Nah, terus yang terakhir, next. Oke, ini yang terakhir itu paling bawah ada perbaikan di indeks HTML yang dimana saya ngapus save ya tadi, biar Jinja 2-nya tadi itu apa aktif aktif lagi, dia ngefilter langsung. Jadi ke auto escaping lah. Next. Nah, ini diuji lagi setelah perbaikan tadi. Jadi sebelum serangan sama next. Nah, ini kita lakuin proses penyerangan yang sama lagi kayak tadi. Next, masukin script alert 1. Nah, setelah penyerangan itu aman. Jadi di sini nggak apa kode SQL-nya nggak diproses di server, nggak dijalanin. Jadi SQL injection-nya aman. Next. Oke, untuk selanjutnya em, itu yang CW89 yaitu improper neutralization of special elements used in SQL command. Yaitu program menggunakan query SQL tanpa parameter binding sehingga input user tuh langsung digabung ke query dan menyebabkan SQL injection. Boleh di next. Jadi deskripsinya itu kayak saya melakukan serangan SQL injection lewat from add student dengan cara membuka halaman utama aplikasi, terus pada bagian inputnya itu saya masukkan teks berbahaya, misal delete from student bla bla. Lalu saya mengklik tombol add student. Karena program langsung memasukkan input user ke query SQL tanpa filter, maka perintah tambahan yang saya selipkan itu ikut dijalankan oleh database. Boleh di next. Ini bukti keberhasilan serangannya. Jadi sebelum serangan tuh saya input semua data, student masih tampil lengkap di tabel, Raffi, Yongki, Apip. Boleh dilanjut. Terus saat serangan dikirim, jadi eh, aplikasi menjalankan query yang sudah saya selipkan itu perintah delete. Bisa dilihat di sini delete from student yang EC99. Boleh dilanjut. Nah, jadi aplikasi itu masih bisa diakses kembali. Namun kejadian error tersebut tuh membuktikan bahwa aplikasi tidak memiliki validasi input dan penanganan error yang aman. Bisa dilihat di sini. Boleh dilanjut. Nah, jadi peringatan keamanan program itu saya ngamanin program dengan mengganti query SQL yang sebelumnya digabung langsung dengan input user menjadi parameterized query. Dengan ini input dari user tidak langsung masuk ke string SQL, tetapi dikirim sebagai parameter sehingga tidak bisa dijalankan sebagai perintah SQL gitu. Alasannya itu pemilihan teknik pengamanan itu teknik parameterized query ini
adalah cara yang paling aman dan standar untuk mencegah SQL injection. Selain mudah diterapkan, pendekatan ini juga memastikan semua input itu dianggap sebagai data. Very next. Nah, jadi untuk bagian insert ini bisa dilihat di sini ada ini sebelumnya cursor execute, F insert into student values, name, age, grade, dan yang selalu diperbaiki. Lanjut aja nggak apa-apa. Ini untuk bagian delete-nya, cursor execute, delete from student where ID. Terus yang bawahnya selalu diperbaiki juga. Baru lanjut. Yang terakhir, bagian update, yaitu cursor execute update student set name, age, grade, where ID, dan setelahnya selalu diperbaiki. Baru lanjut. Nah, jadi hasil penyerangan ulangnya itu sebelum dilakukan penyerangan ulang, data student itu pada tabel masih tampil normal. Kemudian saya coba kembali melakukan serangan yang sama kayak tadi dengan memasukkan input SQL injection pada form tambah data. Namun setelah dikirim tidak terjadi perubahan pada sistem. Data student tetap tersimpan dan tidak terhapus. Jadi nggak ada perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan perbaikan menggunakan parameter SQL, serangan SQL injection itu yang sebelumnya berhasil sudah tidak dapat dijalankan lagi. Jadi sudah aman dari serangan. Next. Nah, di sini ada CWA 20 eh, improper input validation. Program ini memiliki celah keamanan berupa SQL injection, yaitu kondisi di mana input dari pengguna langsung digabungkan dalam query SQL tanpa proses validasi atau parametrisasi. Next. Oke, di sini ada bagian yang rentan. Eh, ini ada 4 bagian yang rentan. Yang pertama tuh yang ada di insert data. Kemudian ada di delete data, update data, dan ada di select data. Oke, next. Kemudian ini serangan yang mengeksploitasi celah keamanan. Eh, ada add student, ada delete student, dan ada edit student. Next. Oke, di sini ada bukti keberhasilan serangan. Pertama, saya menambahkan data seperti Raffi, Gian, Kenata, yang mana ini bisa menambahkan student. Ke next. Oke, yang kedua, eh, kemudian saya mengedit link URL-nya dengan delete 1 sama dengan 1. Next. Kemudian setelah itu data-data tersebut tuh akan hilang. Jadi seperti yang ada di slide tersebut, data-datanya tuh hilang karena URL tadi udah diganti. Oke, next. Oke, untuk peningkatan keamanan program, di sini deskripsi pengamanan memodifikasi terhadap program yang dilakukan. Pengamanan dilakukan dengan mengganti seluruh perintah SQL yang sebelumnya dibangun menggunakan string formatting menjadi parameter query. Teknik ini memisahkan struktur perintah SQL dengan data input pengguna, sehingga input tidak dapat dieksekusi sebagai bagian dari perintah SQL. Perubahan diterapkan pada seluruh operasi CRUD, yaitu insert, delete, update, dan select untuk mencegah terjadinya SQL injection. Next. Oke, di sini ada cuplikan program yang telah diperkuat. Yang pertama ada di insert. Saya menambahkan kursor .execute pada di insert. Kemudian untuk yang di delete, saya menambahkan sama juga db session execute. Kemudian untuk yang di update, saya juga menambahkan execute, dan yang di select juga, saya menambahkan student menggunakan db session dot execute. Next. Oke, untuk pengujian keamanan di sini saya akan menguji kembali. Di sini terdapat
foto yang di mana tuh sebelum serangan masih data kosong. Next. Kemudian setelah saya ingin menambahkan data, terjadi SQLite operational error, yang dimana serangan tersebut tuh gagal. Oke. Seperti yang kami sampaikan tadi, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.